Sekali datang bulan tuh volumenya tuh yang banyak banget, yang kayak gitu. Jadi sering pingsan, apa segala macam. Kuretase hasilnya udah keluar, itu cancer. Cancer. Tumor ganas. Ini selangnya sampai jantung, Kak. Jadi masuk 45 cm sampai pembuluh darah dekat jantung. Hai semua, thank you udah ngeklik video ini. Jangan lupa subscribe dulu channel YouTube-nya dan enjoy the video. Oke, hai semuanya, balik lagi di sini di Grita Buka Praktek. Hari ini kita akan membahas mungkin salah satu penyakit yang bisa diderita sama banyak perempuan. Ini mungkin banyak sekali ya perempuan-perempuan yang meninggal, karena kanker rahim. Betul. Atau kanker rahim. Ada berapa kamu tahu nggak perbandingannya di dunia? Nggak tahu sih, nggak pernah. Tapi banyak sekali ya kayaknya ya. Iya. Hampir banyak lah pokoknya. Banyak itu kebanyakan karena telat penanganan sih. Telat penanganan, bener. Dan aku kemarin ada beberapa kali ngobrol sama teman-teman yang kanker juga. Mereka survive, mereka sembuh. Jadi sekarang udah mulai ada harapannya untuk teman-teman yang mungkin kanker gitu. Asal bisa semangat hidup dan harus dari hati juga supaya bisa sembuh. Nah, ini salah satu yang mungkin lewat nih di FYP kalian di media sosial. Ada Tita. Halo. Seumur aku ini 25 tahun ya? Iya, 25 tahun. Seumur kita lah ya. Biasanya di umur segitu, waktu aku umur segitu pun lagi seneng-senengnya cari uang yang banyak, banyak mimpi yang akan harus dicapai gitu. Dan aku selalu bilang bahwa di umur-umur 20-30 adalah waktu kita dimana kita produktif dan kita harus cari uang yang banyak gitu kan. Nah, tapi beda banget sama yang dialami sama Tita. Tita ini dulu nggak tahu sampai sekarang masih atau enggak, tapi salah satu tour guide di Labuan Bajo. Iya, masih sih. Trip planner sih lebih tepatnya. Oh, trip planner. Tapi kesana juga kan waktu dulu? Iya, emang stay-nya di Labuan Bajo. Dulu stay di sana? Iya, memang stay di sana. Oh, dan melayani tamunya dari sana berarti? Jadi kurang lebih 3 tahun lah, 3 tahun terakhir tuh stay-nya di sana. Oh gitu, jadi 3 tahun terakhir tinggal di kapal dong ya, kurang lebih? Iya, kurang lebih ya, bolak-balik kapal. Di darat ya seminggu 2-3 hari lah. Iya kan, sisanya pasti di laut kan. Wow. Oh, jadi kamu stay di sana. Oke, nah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dan mungkin bisa jadi pelajaran juga buat perempuan-perempuan yang mungkin bisa belajar banyak dari Kak Tita ini. Oke, Kak Tita umur 25 tahun, sekarang sedang menjalani kemo. Betul. Untuk kanker rahim. Ya. Awalnya gimana sih Kak bisa akhirnya tahu cancer dan kok sudah sampai stadium 4 gitu? Kalau awalnya tuh sebenarnya cuma sakit perut doang. Kayak setiap datang bulan tuh sakit perut, yang kayak gitu-gitu. Terus didiemin tapi nggak pernah dihirauin lah. Biasa sakit perut soalnya cuma 1-2 hari. Terus juga haid tuh nggak lancar. Jadi bisa 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, pernah juga setahun sekali tuh pernah, sering bahkan gitu kan. Nah ini kan gejalanya sering banget dialami sama wanita-wanita. Nah kalau aku boleh tahu, itu Kak Tita tuh dari awal menstruasi seperti itu atau belakang-belakang nih semenjak menuju ke pengetahuan tentang ternyata kanker rahim itu dari dulu apa? Dari awal haid tuh udah memang gak lancar. Cuman kan dulu masih kecil kan, jadi ya udah paling hormon. Terus gemuk juga adalah paling hormon juga kan. Gitu. Nah, masuk di 2020 awal lah itu baru mulai haidnya rutin, jadi rutin tapi sakit perut jadinya. Rutin sebulan sekali berarti? Jadi sebulan sekali tapi jadi sakit perut. Tapi itu cuma setahun doang. Di 2021 tuh mulai lagi tuh. Jadi 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Terus sekali datang bulan tuh volumenya tuh yang banyak banget, yang kayak gitu. Jadi sering pingsan, apa segala macam. Tapi kan itu sebenarnya aku juga sering dengar tuh dari teman-teman aku yang mungkin mensnya seperti itu. Apakah itu salah satu indikasi tentang kanker rahim? Enggak juga sih, jadi dengan jenis kanker yang sama, itu tuh gejala di tiap orang tuh bisa beda. Gitu. Bahkan dengan kanker rahim tuh banyak, ada ovarium, ada cervix, ada endometrium. Nah itu tuh di kanker ovarium tuh bisa sama gejalanya kayak aku. Tapi di endometrium yang sama, itu gejalanya tuh bisa beda. Jadi apa yang terjadi di aku tuh belum tentu terjadi di pasien-pasien lain. Terjadi di pasien lain tuh belum tentu dia kanker juga.
Oh oke, tapi kalau dari pribadinya Kak Tita, ya itulah perjalanannya ya. Betul. Terus 3 bulan, 4 bulan nggak mens setelah itu? Sakit perut tuh udah masuk lah, mulai ketergantungan itu Kak, apa namanya, painkiller. Udah masuk, terus ke 2023 kemarin itu ada gap. Sebenarnya terakhir datang bulan itu tuh Oktober 2022. Itu bukan datang bulan jatuhnya ya, pendarahan jatuhnya. Nah terus apa namanya, baru datang bulan lagi tuh bulan Mei 2023. Itu aku ingat banget lagi di kapal posisinya. Lagi di kapal hari terakhir, tiba-tiba pendarahan. Oh pikir udahlah paling 2-3 hari kan. 2-3 hari ternyata enggak. Sampai 5 Juni itu masih pendarahan hebat waktu itu. Oh hampir sebulan berarti. 5 Juni masih pendarahan hebat, akhirnya pingsan, dibawa ke Siloam Bali waktu itu. Dibawa ke rumah sakit Bali. Langsung lah ke Opjin waktu itu, diarahin ke Opjin. Itu pertama kali aku ke rumah sakit dan diperiksa di saat itu, 5 Juni. Udah kayak gitu, udah dokternya langsung to the point, kayak ini tuh kemungkinan ngarahnya keganasan apa segala macem yang kayak gitu. Udah akhirnya putusin buat dokternya suruh cari second opinion, pulang ke Jakarta. Cuma waktu itu aku nggak langsung pulang, aku tetap trip dulu di Labuan Bajo. Baru akhirnya Juni 26 itu aku pulang ke Jakarta, itu posisi masih pendarahan, masih bleeding. Wah berarti masih lama banget ya? Masih lama banget, tuh masih udah sebulan kan itu. Masih bleeding, terus akhirnya kuret buat biopsi akhirnya. Oke, berarti kamu ke Jakarta dan kemudian biopsi. Biopsi, betul, biopsi itu karena kenapa di biopsi pas datang ke Opjin itu kan posisinya rahim aku udah membesar kan. Dia suruh cek darah sama ronsen. Nah di ronsen itu ada nodul di paru-paru gitu, makanya dia curiga ini tuh antara tumor jinak atau tumor ganas. Nah udah habis itu kuretase, hasilnya udah keluar itu cancer, tumor ganas dari si biopsi itu. Berarti pas di Jakarta ya? Pas di Jakarta, udah di Jakarta. Juni akhir itu ya? Biopsinya tanggal 3 Juli. Oh tanggal 3 Juli. Oke, nah tadi kan kamu bilang katanya kemungkinan kamu juga mungkin separah sekarang ya karena telat penanganannya. Betul. Bukan telat penanganan jatuhnya ya, lebih karena lalai dokter awal, jadinya tuh bikin aku santai Kak, karena dia bilang aman, sedangkan kan kita percaya sama dokter, tapi ya gitu. Dokter yang di Bali? Enggak, yang di Jakarta, yang kuretase itu. Oh itu bilangnya aman yang Juli itu? Jadi kan udah ketahuan, jadi yang kuret aku tuh Opjin biasa. Nah pas ketahuan tumor ganas itu diganti ke dokter onkologi yang khusus tumor tuh. Nah dokter onkologinya ini yang error. Gitu, padahal profesor yang tanganin aku pertama itu tuh dia udah bikin notes kalau ini ada metastasis ke paru-paru sama ke area hati, karena kan aku CT scan sebelumnya kan, CT scan kontras. Tapi pas aku bawa, dokter onkologi ini tuh nggak mau ngeliat, dia bilang ini kemungkinan palingan TBC kata dia gitu. Nanti gua aturin ke dokter paru. Sedangkan pas aku ke dokter paru tuh bilang enggak, kita nunggu aba-aba dari dokter onkologi dulu kata dia gitu. Terus kata dokternya aman segala macam aman kata dia gitu kan. Terus pas tahu ini tumor ganas kan cuma dikasih 2 pilihan Kak. 2 pilihan, yang satu pilihan ini tuh nggak masuk akal sebetulnya. Apa? Yang pertama kan angkat rahim. Yang kedua kata dia kalau mau kamu hamil dulu kata dia gitu. Tapi dalam waktu 6 bulan hamilnya. Terus gue bilang kayak nggak masuk akal, 6 bulan hamil tuh gimana? Kan masa sedangkan nggak segampang itu untuk hamil kan, kata dia kan bisa bayi tabung kata dia gitu. Jadi emang udah error dokternya. Ini berarti kan dokter yang tengah ini ya? Kan? Dokter si onkologinya ini. Tapi aku pernah dengar itu, jadi tapi itu bukan kanker atau bukan tumor ganas. Itu temanku ngalamin juga, jadi dia kista. Terus kemudian dokternya ngomong ini bisa sembuh atau mungkin ikut turun itu ketika berhubungan seks dan melahirkan. Itu kalau kista oke lah ya Kak, cuma kan udah ketahuan tumor ganas. Aku taunya itu kalau kista begitu. Kalau ini kan tumor ganas ya, dan udah mungkin berarti kan cancer ya jatuhnya ya. Cancer. Jadi nggak masuk akal, udahlah pikiran salah satunya kan ya udah angkat rahim, udah oke lah langsung angkat. Setelah angkat pun dia bilang enggak, ini aman segala macam. Ini baru stadium 1B kata dia gitu.
1B aman. Terus kan kalau cancer itu Kak, kita tuh harus melakukan yang namanya PET scan tuh. Itu Iya. untuk pemetaan dari ujung kepala sampai ujung kaki si cancernya ada di mana aja kan. Nah, aku tuh udah minta untuk PET scan, tapi dibilang enggak, 3 bulan lagi aja kata dia gitu. 3 bulan lagi tuh berarti kalau dari Juli, di Oktober aku baru PET scan. Nah, Alasan dia kenapa? kata dia nggak perlu, ini aman soalnya, jadi nggak perlu PET scan buru-buru kata dia gitu. Oke. Nah, terus karena keluargaku push untuk PET scan? PET scan, akhirnya carilah rumah sakit lain karena kebetulan aku tuh ngeluhin sakit perut di area bekas operasi sama atas-atas. Dia bilang itu karena bekas operasi, kata dia itu aman, dia USG apa segala macam. Katanya nggak ada apa-apa kata dia gitu kan. Oh ya udah, kita mah percaya Kak ya. Malah aku masih di ACC buat pergi keluar lagi waktu itu. Terus akhirnya aku masuk ke IGD rumah sakit lain, PET scan di Agustus akhir itu hasil keluar tanggal 5 September atau 8 September gitu. Berarti bisa di rumah sakit lain? Di rumah sakit lain. Oke. Aku jadi pemeriksaan ulang dari awal, CT scan ulang, pemeriksaan ulang dari awal, terus PET scan. Nah, di PET scan itu hasilnya keluar. Udah, itu stadium 4. Jadi jaraknya dari Juli cuma sebulan. Gitu. Jadi dari awal tuh harusnya kalau misalnya memang ketahuan dia notice atau ngedengerin profesor yang awal kalau ada metas di paru tuh, harusnya aku udah kemo dari awal, udah dapat penanganannya tuh dari awal. Gitu, karena kalau aku bawa hasil patologi anatominya, hasil biopsinya ke rumah sakit yang baru, dari di IGD aja tuh dokternya udah bilang ini tuh bukan stadium 1 kata dia. Ini kalau dari hasil lab kamu aja, apa hasil biopsi kamu aja itu udah stadium 3 kata dia gitu. Ternyata stadium 4. Jadi emang dari awal udah hitungannya lalai lah dokternya, kayak menyepelekan pasien lah. Setelah itu akhirnya oke nih, stadium 4. Gimana keluarga? Keluarga shocknya udah dari awal sih ya Kak. Udah dari awal ya? Ya udah dari awal yang didiagnosa cancer aja ke stadium 4 juga kayak ya udah, aku cuma ngabarin. Expected lah ya? Jadi kayak oh ya ternyata stadium 4 ya, yang kayak udah, yang kayak gitu doang sih. Oke, terus setelah itu kamu ngelakuin apa? Kemo? Kemo, langsung pasang alat kemo, langsung sat-sat. Maksudnya di rumah sakit yang baru tuh langsung buru-buru lah untuk pengobatan. Oke. Apa aja kemo terus? Aku kemo sama terapi target. Apa tuh terapi target? Kalau kemo itu kan sel kanker sama sel baiknya itu dihancurin semua kan, jadi imun kita semua turun segala macam. Nah kalau terapi target ini biasa ditujuin buat yang udah metas Kak. Metas tuh udah penyebaran kankernya. Oh, udah lebih parah berarti ya? Nah karena si terapi targetnya ini tuh langsung to the point sama si sel kankernya. Jadi tuh dia ngehajar si sel kankernya biar dia tuh nggak tumbuh lagi gitu. Jadi lebih cepet lah. Nah itu harus barengan tuh sama obat kemo biasanya kalau udah metas. Itu apa tuh di tangan tuh? Ini alat kemonya yang tadi aku bilang, pasang alat kemo. Oh jadi nanti kemo lagi nggak perlu colok-colok lagi gitu ya? Nggak perlu, soalnya kalau habis kemo itu biasa vena pada ngecil-ngecil, menciut apa segala macam kan. Nah pakai ini, sebenarnya ini baru di Indo. Oh. Kebanyakan tuh kalau di Indo orang pakainya kemoport yang dibelek ditanam di sini. Oh. Cuman dokterku nggak mau karena awalnya dokterku bilang takutnya tiba-tiba aku kurus dan ini jadinya geser infeksi, jadi dia pakainya yang ini. Oh, jadi teknologi baru yang di Indonesia lah ya? Ini kebanyakan di Singapura. Wow, good job. Berarti nanti kayak infus aja gitu ya, tinggal dimasukin? Tinggal dibuka, diinfus. Ya kayak gitulah ya, kayak tinggal dimasukin cairannya gitu ya? Cuman lebih repot aja, ini harus dibilas tiap hari. Oh, kamu yang bilas? Iya. Berarti? Harus masukin NaCl lah, masukin ke dalam. Oh, kamu yang mandiri gitu berarti? Di rumah ya. Itu karena pakai alat itu. Kalau nggak pakai alat itu nggak perlu. Kalau nggak pakai alat ini nggak perlu. Oh. Itu karena takutnya mampet. Oh. Ini selangnya sampai jantung Kak. Jadi masuk 45 cm sampai pembuluh darah dekat jantung. Sakit nggak? Kemonya yang sakit ya. After kemonya sih sebetulnya yang sakit. Kemonya sih enggak. Sakitnya kayak gimana? Macam-macam ya. Di beberapa orang tuh ada yang mual, tapi kebetulan aku nggak mual. Aku tuh cuma sakit badan, ngilu-ngilu. Gitu doang sih, aku lebih ke sakit badan, ngilu-ngilu, sakit di gusi biasanya, kena syaraf biasa kan. Itu sariawan, tapi aku sariawan cuma 2 kali selama kemo 6 kali ini. Udah sih, sama kalau makan gak ada rasa ya. Oh. Kalau nggak ada rasa masih lebih enak kayaknya. Ini lebih ke hambar enggak, ada rasa enggak gitu. Jadi kayak buat lewat aja gitu ya. Jadi aneh sih sebenarnya di mulut gitu. Rambut mulai rontok sejak? Rambut itu sebetulnya rontok di kemo kedua. Oke. Itu sebenarnya rontoknya nggak parah Kak.
Rontoknya nggak parah, cuman karena aku tuh mikirnya pasti rontok parah kan, ku sisirin terus tiap hari. Ternyata pas kemo kedua berhenti dia rontoknya. Jadi kayak rontok normal aja, sehelai. Terus akhirnya kamu botakin atau gimana nih? Ini kemarin iseng botakin. Kamu botakin sendiri? Ya kan aku lagi cukurin anjingku bulunya kan, terus aku mainin cukurannya. Udah iseng lah depan kaca, yaudah langsung semuanya. Abis itu menyesal sih. Iya, tapi nggak apa-apa lah. Soalnya tajam-tajam kepala jadinya. Nggak apa-apa lah. Oke. Nah, berarti sekarang sudah kemo ke-6. Berapa kali kemo kata dokter targetnya? Sebenarnya targetnya 6 kali. 6 kali. Cuman dokter yang onkologi itu mau tambahin 2 kali lagi. Onkologi udah beda nih ya? Udah beda rumah sakit soalnya kan. Mau tambahin 2 kali lagi, cuman kayaknya aku mau screening ulang dulu nih, PET scan ulang kayaknya, untuk make sure harus nambah 2 kali lagi kah atau terapi target aja. Oke. Nah, aku pengen tanya nih, kan mungkin kamu masih muda juga ya, terus udah gitu mungkin kan kamu bisa cari-cari di Google atau segala macam, kan beda ya mungkin sama orang-orang tua yang mungkin baru dapat penyakit ini. Nah, kamu coba cari-cari alternatif nggak sih? Enggak kak, alternatif tuh justru malah memperburuk sih jatuhnya kalau menurut aku ya. Karena maksudnya kalau kita sakitnya yang lain, alternatif nggak apa-apa deh, kayak misalnya sakit asam lambung mau cobain herbal atau alternatif tuh nggak masalah. Cuma kalau udah cancer tuh kayaknya udah deh fokus di kemo aja, nggak usah alternatif. Soalnya kebanyakan yang aku lihat juga ya, kan aku juga searching juga, kebanyakan yang coba alternatif itu pas balik ke dokter atau ke rumah sakit itu udah kondisinya udah makin parah kak. Jadi ujung-ujungnya nggak ketolong. Nah itu nanti ujung-ujungnya salahinnya kemo, padahal sebelumnya mereka nyobanya alternatif dulu dibandingkan kemo dulu. Itu dibandingkan yang pure dari awal langsung fokusnya di medis tuh angka survival lebih tinggi sih dibandingkan yang coba aneh-aneh. Sekarang setelah kemo ke-6 gimana rasanya? Lebih baik kah? Better kah? Sebenarnya kemo ke-6 ini sama sih sebetulnya kayak yang lain, cuman karena kemarin itu sempat ditunda seminggu kemonya karena bekas operasi kan. Jadi lebih kaget lagi sih, maksudnya kayak kaget ulang. Operasi apa nih yang terakhir? Angkat kelenjar getah bening, bersihin perlengketan usus gitu. Oh itu dioperasi juga? Jadi operasi yang pertama angkat rahim di rumah sakit yang pertama itu salah. Harusnya nggak perlu angkat rahim? Harusnya bukan rahimnya doang yang diangkat, tapi ada beberapa part yang harusnya diangkat. Oh tapi rahimnya diangkat. Emang diangkat kan? Jadi tidak sesuai prosedur yang si rumah sakit pertama dan dokter pertama ini. Makanya si dokter yang rumah sakit kedua nih agak ngoceh-ngoceh lah, karena harus operasi 2 kali kan. Gitu. Jadi kemarin baru operasi lagi. Angkat getah bening, kelenjar getah bening, ada perlengketan di usus, sama ambil apa namanya? Omentum namanya kalau nggak salah. Apa tuh? Kurang tahu ya, dia katanya sih tempat ngegantungnya lambung. Nah, itu rentan buat metas ke situ juga katanya. Oh jadi yang mungkin penyebarannya cepat, dia langsung ambil-ambilannya biar nggak nyebar lagi gitu ya? Iya. Usus buntuku juga diangkat karena udah ada peradangan. Oh sisa itu, apa di perut tuh? Berarti semuanya kok kayak diambil ya? Usus kan ususnya usus buntu doang kan yang diangkat. Kelenjar getah bening udah nggak ada. Sama omentum itu diambil bawahnya, jadi dikikis gitulah kak, biar itu nggak ada penyebaran ke sana. Nah kalau sembuh nih 100%, amin ya. Amin. Gimana tuh? Ada pantangan-pantangan dari dokter nggak? Udah sempet nanya-nanya belum? Kira-kira kan di sini kan berarti kan udah banyak yang hilang ya. Kalau pantangan sih nggak boleh ngangkat berat ya kalau secara fisik ya. Olahraga juga nggak boleh yang berat-berat gimana. Tapi kalau makanan masih normal sih kak. Yang penting tuh makanan kemasan, yang ultra processed food tuh udah nggak boleh sama sekali. Daging olahan kayak gitu. Nah, sekarang kan kamu nih aktif di TikTok ya? Untuk kasih sharing-sharing tentang penyakit ya? Dulu kan tentang travel, betul. Terus sekarang berubah tentang penyakit yang kamu derita. Kenapa akhirnya kamu share? Awalnya nggak mau share ya. Akhirnya share itu karena mikirnya nggak apa-apa lah, biar ada kenang-kenangan plus kalian edukasi juga gitu. Ya udah akhirnya putusin buat share, karena dari awal pemeriksaan sampai akhirnya di diagnosa stadium 4 tuh aku belum share sama sekali. Maksudnya nggak ada yang tahu kalau aku tuh cancer di sosmed. Jadi akhirnya kamu memutuskan untuk share, untuk edukasi juga lah ya. Ini kan juga kita di sini buat edukasi juga. Semoga nggak ada lagi kejadiannya gitu kan, buat jaga-jaga juga. Nah di TikTok ada yang komen buruk nggak tentang kamu? Nggak ada sih. Komen buruk, maksudnya yang ngehujat gitu kan? Nggak ada sih sejauh ini.
Oke, bagus lah. Bagus. Terus aku juga pengen tanya satu hal. Ini kan kamu masih muda, tapi kamu udah dapat penyakit yang umur sekitar tuh mungkin nggak pernah terpikir bakal dapat penyakit yang seheboh ini gitu ya. Kamu gimana sih rasanya? Terus sekarang bisa berdamai, bisa cerita di sini, cerita di TikTok. Sebenarnya kalau berdamai pasti ada prosesnya lah ya Kak, nggak gampang manusiawi lah ya gitu kan. Tapi kalau secara kenapa bisa secepat itu buat nerima dan lain segala macam tuh karena percaya aja Kak, maksudnya aku percaya kalau misalnya Tuhan izinin aku sakit sekarang itu tuh karena ada alasannya gitu. Jadi nggak mungkin lah nggak ada alasan tiba-tiba lu dikasih sakit gitu. Itu yang kamu pegang teguh. Plus Tuhan tuh pasti punya tujuan Kak, maksudnya lewat sakit aku ini tuh pasti ada tujuan lah kayak gitu. Salah satunya itu aku baru tahu ternyata tujuannya Tuhan itu mau aku sakit kayak gini tuh biar bisa sharing kan sama orang lain. Oke, selain itu kan dari teman-teman atau mungkin dari orang terdekat, gimana sih waktu tahu ternyata kamu kena kanker rahim? Heboh ya, semua heboh sih, maksudnya kakak-kakak pun heboh semua gitu. Cuman ya udah aku bilang nggak usah yang heboh gimana, maksudnya udah terjadi juga kan, jadi jalanin aja. Kamu pernah nangis nggak sih? Kok kayak kamu sekarang udah happy aja? Aku tuh pernah nangis karena anjingku di Labuan Bajo aku tinggal kan. Bukan karena sakit kamu? Bukan sih, sama rambut Kak, udah itu doang. Karena rambut rontok sama anjingku ditinggal di Labuan Bajo. Oh, itu kenapa Tuhan kasih kamu? Karena kamu kuat sekali. Iya, akhirnya udah karena stres mikirin si anjingku di sana kan, udah aku kirim ke Jakarta semua akhirnya. Oh, jadi kamu kirim ke Jakarta? Kirim ke Jakarta semua, udah sekarang happy karena mereka udah di sini semua kan. Kepikiran sih sebenarnya di sana, jadinya agak stres dan nangis tuh karena mikirin anjing doang. Oke, kamu udah kanker stadium 4. Sekarang gimana sih perkembangan kanker? Maksudnya kan kalau dulu nih kita kayak mikir tuh kanker kayaknya hidupnya tinggal 6 bulan lagi, terus dokter mungkin vonis aja gitu. Kalau kamu sendiri gimana sih? Ya itu stigma masyarakat ya kayak gitu ya, karena aku banyak banget tuh Kak, kalau head comment sih nggak pernah dapet. Cuman kalau pertanyaan kayak dokter udah vonis berapa bulan lagi, yang kayak gitu tuh udah banyak. Sebenarnya kalau kita research itu sekarang di Indo pun angka kesembuhan kanker tuh udah 70% Kak. Oh ya? Iya, udah banyak banget. Saya medis udah berkembang lah. Terus sekarang udah banyak rumah sakit yang standarnya internasional juga. Jadi pengobatannya tuh sama kayak di luar obat-obatannya gitu. Oh. Jadi sebenarnya angka kesembuhan tuh udah makin besar lah. Bagus lah. Soalnya kan yang kita tahu ya kalau kanker tuh udah pasti nih 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi gitu kan. Kalau TV juga iya sih, dokter TV kan kayak juga gitu. pasti hidupnya Anda tinggal 6 bulan lagi gitu kan. Padahal hidup mati orang kan bukan dokter yang nentuin. Tapi kan. aku bersyukur sih sekarang kanker ternyata sudah banyak obatnya dan puji Tuhan banyak yang sembuh juga ya, 70% ya. Oke. Nah, tapi pernah nggak ada yang ngomong atau ini aku tanya aja ya, maksudnya apa karena kamu sakit perut tapi tidak pernah diperiksa akhirnya bertumbuh langsung jadi tumor ganas? Bisa, soalnya kan aku tanya ke dokter, karena sebenarnya nih aku nggak mau tahu soal penyakitku ya Kak, cuma karena banyak yang nanya dari TikTok, jadi aku harus tanya-tanya juga ke dokter nih. Memang kalau dokter ngejelasin endometrium ini tuh bertumbuhnya tuh sekitar 2-4 tahun gejalanya, jadi nggak langsung tiba-tiba kena kanker kayak gitu. Jadi memang pertumbuhannya itu 2-4 tahun, terus pemicunya juga banyak, dari PCOS bisa, belum pernah hamil bisa. Nah kalau yang kasus aku tuh kan karena pertumbuhan hormonnya tuh bertumbuhnya tidak stabil kayak gitu. Nah kegiatannya sekarang apa nih selain bikin TikTok? Nggak ada. Nggak, aku masih ini doang sih, paling masih jalanin trip planner tuh masih. Tapi nggak boleh kesana ya? Nggak boleh kesana, jadi aku tetap di sini walaupun tamu tuh nanti kakak ikut kan, itu udah nggak bisa karena masih di Jakarta. Oh gitu. Tetap aktivitas tetap normal. Cuma bedanya sekarang di rumah aja plus di Jakarta. Karena di Labuan Bajo pun aku hidupnya kalau nggak di kapal di rumah gitu. Jadi nggak ada yang beda sih sebetulnya. Iya. Sekarang ramai ya Labuan Bajo ya? Lagi musim hujan sih. Musim hujan ya, soalnya Januari. Oke. Nah, mungkin terakhir nih ada nggak pesan yang pengen Kak Tita sampein buat teman-teman khususnya perempuan di yang lagi nonton, apa yang pengen Kakak sampein? Kalau sakit periksa sih. Maksudnya kan kalau lihat dari pengalaman aku dan kesalahan aku yang sebelumnya, karena aku nggak pernah periksa kan Kak. Soalnya keluargaku pun dari awal yang aku sering pingsan, sakit perut apa segala macam tuh mereka udah sering nge-push untuk periksa gitu. Cuman aku nggak pernah mau dengerin karena takut penyakitnya aneh-aneh gitu. Ternyata beneran aneh gitu penyakitnya kan. Jadi kalau misalnya memang kalian ngerasa ada sesuatu yang salah ya diperiksa gitu. Terus juga jangan self diagnose karena banyak yang bilang
Kak, aku juga sakit perut, jangan-jangan aku kanker juga. Enggak gitu konsepnya gitu kan. Maksudnya kalian harus tetap make sure dan periksa. Terus kalau misalnya ada yang salah sama tubuh ya periksa gitu. Ya benar-benar. Soalnya kalau kasus yang telat dapatnya 3 bulan 4 bulan sekali itu banyak banget di sekitar aku. Sakit kalau main sampai lemes mau pingsan itu banyak sekali gitu kan. Nah mungkin bisa diperiksa juga ya itu kenapa gitu ya. Karena belum tentu kanker juga bisa jadi yang lain karena urusan wanita nih banyak nih. Di ada endometrium, ada endometriosis, ada ovarium, ada serviks, ada banyak lah pokoknya gitu. Jadi belajar banyak ya. Oke. Jadi diperiksalah secepat mungkin. Kalau sekarang berarti secara kondisi fisik udah baik-baik saja, agak lemah sedikit aja. Jadi lebih cepat capek aja sih Kak kalau semenjak kemo ya. Cuman masih bisa sendiri sih. Ini karena aku H+5 kemo, jadi masih sakit-sakit dikit lah badannya. Kalau udah after itu tuh udah bisa nyetir kemana-mana sendiri, udah jalan sendiri. Kalau makan berarti yang tadi aja tuh pantangan-pantangannya? Makan yang tadi, yang pantangan-pantangan tadi. Aku naik 15 kilo kayaknya. Iya. Itu naik berat badan. Makan bebas atau itu pengaruh dari kemo? Aku makan kebetulan memang yang dipantang itu yang nggak aku makan Kak. Jadi aku makan tetap normal aja kayak biasa, makanan rumah, kita makannya real food yang dimakan, yang kemasan proses food tuh udah nggak lagi. Gitu, daging olahan. Oke lah kalau gitu. Oke, thank you guys sudah nonton video ini. Semoga apa yang diceritakan sama Kak Tita bisa jadi dampak positif buat perempuan-perempuan di Indonesia, khususnya lebih aware lagi sama kesehatan. Mungkin cari uang yang banyak juga. Tapi tetap kesehatan harus dijaga. Terus cancer itu bisa menyerang umur berapapun. Betul. Kalau selama ini kita tahu mungkin di atas 50 atau 40 baru kena cancer, tapi ini banyak sekali. Kemarin juga ada yang di umur 16 tahun. Jadi Tuhan bisa random aja gitu kasih penyakit buat kita, tapi percayalah apapun yang kasih Tuhan itu adalah buat kita, nggak mungkin ketuker dan pasti ada hikmahnya di balik semua itu. Thank you Kak Tita udah mampir dan juga sudah bercerita. Semoga 100% sembuh. Amin. Dan selalu bisa jadi berkat. Amin. Kesaksian dimanapun bahwa apa yang Kak Tita alami sekarang itu adalah rencana Tuhan dan pasti ada sesuatu yang Tuhan siapkan di depan.